Kok bisa? Mulai apa nunggu yang lain? Langsung aja ya. Yes. Ada suaranya, Bapak. Okay, everybody, before let's continue on our meeting by reciting Basmalah together. Begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tammil lana bil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akhrijna min wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa syahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, ini kok pada lesu semua ya, saya lihat ya. Senyum dong semuanya. Bisa senyum. Nah, gitu. Benar. Tunjukkan senyum terbaiknya.
Mana lihat? Yuk, senyum semuanya. 1, 2, 3. Mantap. Gimana kabarnya semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Itu adalah kita harus bersyukur masih di sini sehat. Soalnya banyak di sana, di luar sana itu yang masih yang sakit, masuk rumah sakit ya. Bahkan sampai ada yang meninggal. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Oke. Baik, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebentar, saya share. Bisa dilihat. Bisa nggak? Kemarin kita belajar apa? Bahasa Inggris, materinya tentang minggu kemarin tentang daily activity. Untuk sekarang materinya yaitu prohibition atau larangan. Nah, ini untuk yang pertama itu ada tongue twister atau lidah berputar. Jadi sampean semuanya harus aktif. Caranya ngomong bagaimana ya? Ya. Kita coba ikuti setelah saya. Ini bisa dilihat semuanya. PowerPoint-nya. Kok nggak ada jawab ya? Kayak saya ngomong sendiri. Bisa dilihat tulisannya? Bisa, Pak. Bisa. Nah, gitu harus ngomong semuanya. Ini harus aktif kelasnya. Jadi kita coba tongue twister atau lidah berputar ini ya. Jadi setelah saya. The big black bug. Big black bug. With the big black bear. The big black bear. Bear, saya dengar ada bear ini. Gimana ini? Pak, semuanya harus ikut ngomong ya. Jadi mic-nya dibuka, mic-nya semuanya dibuka. Kita bareng-bareng. Ikuti setelah saya. Oke, kita lagi. The big black bug. The big black bug. With the big black bear. With the big bear. The big black bear. With the big black bear. With the big black bag. Mantap. Dipercepat. Jadi contohnya seperti ini. The big black bug with the big black bear, but the big black bear with the big black bag. Bisa? Satu, dua, tiga. Mantap semuanya, pintar. Ini nanti saya share ke grup kelasnya masing-masing ya. Nanti di rumah dipelajari lagi cara bacanya. Coba dengarkan saya baca perlahan, nanti di rumah bisa diulang-ulang. Ya, nanti ada share ke YouTube ya. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya MI ya. Oke, coba dengarkan. The big black bug, the big black ear, but the big black ear, the big black bug. The big black. Nanti dicoba di rumah masing-masing. Ini nanti PowerPoint-nya akan saya share ke grup masing-masing.
Sekarang kita lanjut ke materi. Itu apa materinya? Materinya apa? Prohibition. 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 Apa itu prohibition? Untuk mengingatkan orang lain agar tidak Jadi ekspresi untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan atau melanggar sesuatu yang bersifat larangan. Jadi bisa diartikan jangan tidur. Nah itu larangan. Dalam bahasa Inggris namanya prohibition. Jangan buang sampah sembarangan. Nah itu larangan juga. Jelas ya dari sini. Mari kita lanjut. Nah, jadi jenis prohibition di sini itu ada dua. Ada dua kategori. Pertama itu adalah verbal. Dan yang kedua adalah nominal. Verbal itu apa sih? Coba dibaca itu. Verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. Jadi verbal di sini itu kalimatnya mengandung kata kerja. Kata kerja itu apa, Pak? Ada yang tahu? Itu apa? Kata kerja. Lupa, tapi lupa gitu. Ada yang tahu kata kerja itu apa? Kata kerja adalah verbal. Kata kerja adalah verbal. Ada yang lain? Saya jawab ya, boleh? Jadi kata kerja itu adalah segala sesuatu yang sedang kita kerjakan. Contohnya apa? Contohnya apa? Sekarang sampean sedang melihat saya. Melihat adalah kata kerja. Kemudian ada yang menulis. Menulis kata kerja. Sama yang sedang mendengarkan saya berbicara. Berbicara kata kerja. Sama yang sedang minum kata kerja. Jadi pokoknya segala sesuatu atau segala aktivitas yang sedang sampean kerjakan itu adalah kata kerja. Sekarang yang kedua, nominal. Itu apa? Kalimat larangan. Nominal prohibition itu sudah saya tuliskan di situ. Kalimat larangan yang tidak mengandung kata kerja. Jadi di situ tidak ada kata kerjanya. Kalau bukan kata kerja terus apa, Pak? Ada yang tahu? Kalau bukan kata kerja bisa jadi adalah kata sifat atau kata keterangan tempat juga bisa. Itu nominal. Nah, ini ada rumusnya ini. Cara membuat kalimat prohibition yang verbal. Rumus yang pertama itu ada don't atau do, itu singkatan ya. Don't itu adalah singkatan dari do not plus 1 plus tanda seru. Ada yang tahu verb 1 itu apa? Nah, jadi verb di sini diartikan kata kerja, tapi kata kerjanya dalam bentuk pertama. Terus ada berapa, Pak, kata kerja itu? Ada yang tahu ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Apa aja? Dalam bentuknya ya bentuknya. Sama tinggal Adi. Jadi ada bentuk pertama, ada bentuk kedua, dan ada bentuk ketiga. Yang terakhir itu kata kerja plus ing. Kita lebih biasa Contohnya kata kerja. Bentuk pertama eat, menyalakan ya. Makan bentuk pertamanya adalah eat.
Lalu bentuk keduanya apa? Ring. Ini kata it, bukan ring. It berarti itu apa? App. Bentuk keduanya adalah app. Bentuk ketiganya ikan. Itu ikan. Kok itu ikan. Yang terakhir ya eating. Ya. Sudah jelas dari kata kerja. Segala aktivitas atau sesuatu yang sedang sampean lakukan itu namanya kata kerja. Nah, ini ada contoh yang menggunakan kata kerja. Coba dibuka mic-nya, kita latihan ngomong lagi, kita latihan speak up. Kita semuanya harus ikut ngomong ya. Punya ini lancar. Ikuti setelah saya. Don't still. Oke, sekali lagi. Artinya apa? Mencuri, itu larangan. Selanjutnya, don't forget. Ikuti. Don't forget. Artinya? Jangan lupa. Jangan lupa. Artinya, jangan move. Akhirnya jangan bergerak, ojo obah. Akhirnya disrupt him. Artinya jangan ganggu dia. Yang terakhir, jangan cry. Artinya dari contoh ini ada yang bisa membuatkan sebuah kalimat yang panjang. Mungkin ada cerita, mungkin bisa bikin cerita. Ya. Mana begini? Yang don't disturb him atau jangan ganggu dia. Misal ada adik sampean atau kakak sampean itu sudah belajar. Terus sampean ganggu. Nah, terus ibunya sampean atau mamanya ini sampean itu bilang, don't disturb him. Jangan ganggu dia. Karena kakak sedang belajar. Nah, ini bisa digunakan kata-kata seperti ini. Ingat rumusnya ya. Setelah don't atau do not plus verb 1, habis itu dikasih tanda apa? Tanda seru ya, dikasih tanda seru. Jadi don't atau do not baru kata kerja bentuk pertama baru dikasih tanda seru. Oke, next. Ini ada lagi yaitu prohibition. Apa itu prohibition? Ada yang bantu saya mau membaca mungkin? Dapat digunakan untuk menegur atau memperingati orang lain. Jadi prohibition itu kalimat larangan yang sifatnya lebih sopan lagi. Bisa memperingati orang yang lebih tua dari kita. Itu lebih sopan, pokoknya lebih halus. Untuk rumusnya, itu yang pertama adalah please, ditambahkan dengan please. Terus don't atau do not baru ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama, baru tanda seru. Atau bisa dibalik, please-nya menjadi di akhir. Ini keterangannya, kata please itu dapat diletakkan di depan atau di belakang kalimat. Jadi terserah, mau di depan dulu atau sampean taruh di belakang, tidak apa-apa. Jadi ini lebih enak. Untuk contohnya, nah ini, please don't cry. Coba ikuti. Please don't cry. Please don't cry. Artinya menangis. Nah, ini bisa dibalik. Don't please
Nah, artinya sama ya. Janganlah menangis. Pokoknya itu bisa dibalik-balik. Di depan please-nya ataupun boleh di belakang. Ikuti lagi. Please don't go. Satu apa, Pak? Please Tolong jangan pergi. jangan pergi. Tolong jangan Bisa dibalik juga. Go please. Artinya sama. Jadi yang polite prohibition ini bisa dibalik-balik. Bisa di belakang ataupun bisa di depan. Nah, dari sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjut ke nominal, ada pertanyaan? Ada. Tidak ada. Sudah jelas ya? No. Sudah jelas. No. No itu apa? Ada. Oke, lanjut kita ke nominal. Jadi kalau nominal tadi sudah kita bahas kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Jadi kalimatnya itu kata kerjanya. Untuk rumusnya tetap kita menggunakan don't atau do not, lalu ditambahkan dengan he. Setelah itu ana. Pak kok ana? Ana kan saya, itu dalam bahasa Inggris, bahasa Arab ya ana ya. Itu keterangannya begini. Non, itu artinya bisa diartikan tidak atau jangan. Untuk yang A yang pertama adalah kata sifat atau adjektif. Kata sifat itu apa? Ada yang tahu kata sifat? Kata sifat adalah ada yang tahu? Apa udah lupa? Lu pernah tak jelaskan sih ya? Belum. Guys, untuk kata sifat itu adalah kata yang mensifati sesuatu. Misal sifat kita marah adalah kata sifat. Baik hati itu kata sifat. Apalagi yang lain contohnya? Marah. Kata benda. Untuk contohnya kata sifat. Marah. Nah, marah. Apalagi Menangis. menangis itu kata kerja, soalnya sedang dia lakukan. Yes, itu kata kerja. Tinggi, pendek. Pokoknya kata sifat. Untuk yang noun. Noun itu apa? Kata Benda. kata benda. Kata benda itu apa? Ada yang tahu? Bisa menjelaskan? Kata benda itu apa, Pak? Kata yang menunjukkan benda. Jadi begini. Untuk kata benda itu semua yang memiliki nama. Nama benda. Pokoknya nama barang apa saja yang memiliki nama itu namanya kata benda. Contohnya lampu. Lampu itu kata benda. Namanya orang, misal Zaidan. Nah, itu nama orang juga kata benda. Medan, kursi. Pokoknya barang-barang yang memiliki nama itu namanya kata benda. Oke, berikutnya yang terakhir adalah at. Jadi tahu kata keterangan. Keterangan itu ada dua. Keterangan tempat dan keterangan waktu. Contohnya, saya makan di dapur. Keterangannya apa? Keterangan tempat. Hanya di dapur dia makan. Contohnya lagi, saya makan pada jam 1 siang. Makan siang jam 1. Nah, keterangan waktu. Jadi untuk ciri khasnya yang nominal prohibition ini, prohibition adalah dia menggunakan be, baru adjektif
atau non atau adverb. Itu saya singkat menjadi Ana. John, ini contohnya. Kasih contohnya. Nah, ini. John be late. Jangan terlambat. Terlambat itu kata sifat. Don't be confused. Artinya jangan bingung. Kata sifat. Don't be angry at me. Jangan marah padaku. Sekali lagi, don't be stingy. Artinya jangan pelit, nanti kita harus roman. Selanjutnya, don't be crazy. Don't be crazy. Don't be careless. Artinya semua contoh yang sudah saya tuliskan di sini itu semuanya adalah kata sifat. Rumusnya apa? Nah, ini setelah do atau don't atau do not, saya tambahkan dengan be atau be tulisannya itu be, baru ana, adjektif, noun, adverb. Dari sini jelas? Jelas ya? Oke, lanjut. Thank you. Thank you ini apa artinya? Terima kasih. Apakah sudah selesai? Pak, suaranya putus-putus. Suara saya putus-putus. Iya, Pak. Lancar. Oh, mungkin sinyalnya ya bagus ya. Tolong di-mute itu kan suaranya. Suara yang berisik. Yang berisik ya. Coba dari materi yang tadi, misal sampean ada yang belum paham, monggo ditanyakan. Ditanyakan? Kok enggak ada? Enggak ada, udah paham semua? Sudah. Kalau sudah semuanya, ini kira-kira saya boleh cerita nggak ya? Boleh. Pak. Boleh apa enggak bercerita? Oke, nah tolong. Yang mic-nya on, coba di mute dulu. Nah, mic-nya di mute ya, semuanya. Ini ceritanya tentang flowers for mama. Artinya adalah bunga untuk atau mama atau ya. Jadi dahulu kala jalan mikir. Oke, sampean mati. Oh, main pateni. Sudah. Halo, tes. Pak Nip. Lanjut ya. Judulnya tadi adalah Flowers for Mama. Bunga untuk ibu. Pada zaman dahulu, bukan zaman dahulu sih, mungkin pada tahun-tahun yang kemarin, itu ada
keluarga yang bisa dibilang kurang mampu, bisa dibilang miskin. Dia cuma dalam keluarga itu cuma ada ibu dan anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini badannya tinggi, besar, keker, pokoknya masih mampulah buat bekerja. Nah, setelah beberapa tahun, si anak ini bilang ke ibunya, Bu, bolehkah saya merantau, Bu? Dia bilang begitu. Si ibunya bilang apa? Tidak apa-apa, Nak, silakan. Terus ibu nanti makannya bagaimana? Ini saya masih bisa mencari uang sendiri. Kalau sampean ingin merantau, silakan merantau. Si ibunya mengizini anaknya untuk pergi merantau. Setelah itu, setelah mungkin anaknya udah tumbuh dewasa, nah pada saat merantau, si anak ini bertemu dengan seorang wanita. Dan wanita ini itu kaya raya, punya harta yang berlimpah, pokoknya hidupnya megah, mewah, pokoknya serba ada di rumahnya. Dan si wanita ini akhirnya menikah dengan si anak ibu tadi, yang nggak punya apa-apa, yang pergi merantau. Setelah mereka menikah, kan ini ibunya hidupnya tinggal di desa. Mungkin kalau di sini di atas gunung, tinggalnya di atas gunung, ya dekat dengan pergunungan gitu. Nah, si anak tadi itu ingin jalan-jalan. Kan habis nikah biasanya kan jalan-jalan gitu ya, bersama istrinya. Yang kaya raya tadi, akhirnya mereka itu berangkatlah rekreasi atau tamasya ke gunung tadi. Lah, dilalai itu apa? Apa? Mirza tahu dilalai apa? Aku mau tanya ini tentang Zoom, Mbak. Hah? Tentang Zoom. Tentang Mau Zoom. tanya. Kita cut dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Mirza. Silakan. Teko HP ku cara ganti apa? Cara ganti kameranya apa sih, Pak? Cara mengganti kamera di HP. Maksudnya kamera videonya. Nah, di HP kan kameranya kan masih gimana sih? Kamera di HP cuma satu. Terus? Cara Terus nggak bisa keluar gitu kameranya. Gimana Mirza, udah bisa? Kita lanjut bisa? Bisa. Nah, lanjut ceritanya lagi. Ini soalnya ceritanya mengenai ibu. Setelah si anak tadi bersama istrinya berangkat ke sana, dilalah itu apa sih? Pak Nid, dilalah apa Pak Nid? Hah? Pak gelundruk. Dilalah itu, pokoknya dilalah itu anaknya lupa sama rumah atau lupa dengan tempat tinggalnya yang dulu. Jadi si anak santai aja. Ketika udah nyampe di villa atau tempat singgah, itu nggak tahu kenapa ibunya lihat, loh ini kayak anak saya dulu sih, kayak anak saya dulu yang sedang merantau, yang nggak pulang-pulang. Nah, akhirnya didekatin itu si anak tadi, didekatin sama ibunya. Apakah sampean anak saya? Terus karena ibunya itu udah tua renta, udah keriput, udah tua, pakaiannya udah compang-camping, tapi masih punya tempat tinggal.
itu si anak dengan gayanya, dengan pokoknya yang actionnya yang luar biasa kayak orang super gitu, dia bilang, siapa Anda? Apakah Anda mengenal saya? Si ibu bilang, kamu itu anakku, aku yang melahirkanmu. Tapi apa kata si anak? Si anak nggak merespon, ditendanglah ibu itu. Padahal si anak itu tahu bahwa dia itu ibunya. Tapi berhubung dia mempunyai istri yang cantik tadi, yang cantik jelita, kaya raya, super mewah, akhirnya dia malu, tidak mau mengakui ibunya sendiri. Pada akhirnya, si ibu ini pulang sambil menangis. Pulang ke rumahnya menangis. Dia kundang apa ya? ini ceritanya hampir mirip, tapi beda. Bukan Malin Kundang. Ini hampir mirip. Jadi berdoa kepada Allah. Tolong sadarkan anak saya ya Allah. Supaya dia bisa mengakui saya adalah ibunya. Dia bilang begitu. Sebenarnya anaknya udah tahu, tapi tidak mau mengakui. Mungkin gara-gara malu tadi, udah kaya, udah sukses, nggak mengakui itu ibunya. Selanjutnya ketika dia istrinya lagi di rumah, si anak tadi itu jalan-jalan mencari bunga. Sebenarnya bunga ini untuk istrinya. Coba kak. Tetapi ketika dia kan bawa mobil, dari bunganya bawa mobil, udah nyampe di toko bunga, dia ingin membeli semuanya. Yang di toko bunga itu mau tebas. Rencananya bunga itu untuk istrinya, tapi si anak membelakkan, ingin dibawa ke rumah ibunya tadi. Setelah udah dibawa, udah di box semuanya, bunganya udah dibawa semua, udah di packing. Perjalanan ke rumah ibunya, itu dia kena musibah, yaitu dia kecelakaan. Jadi bunga yang satu box tadi, yang udah dia bawa, itu berhamburan kemana-mana. Dan sebelum dia sempat meminta maaf, dia itu sudah meninggal di tempat. Nah itu kan kasihan sekali ya. Udah berusaha untuk menyenangin ibunya tanpa sepengetahuan istri, tetapi dia malah kena musibah. Belum ketemu, belum minta maaf kepada ibunya, dia udah meninggal duluan. Setelah itu ibunya mendengar bahwa ada kecelakaan di dekat rumahnya. Ibunya lari dan dilihat ternyata memang anaknya yang sudah membawa bunga tadi. Jadi itu kisahnya sungguh tragis, sungguh kasihan sekali. Setelah itu ya, setelah ibunya udah menangis, setelah dimakamkan, sudah selesai semuanya. Saya kok lupa ceritanya bagaimana ini. Lanjut ya. Pokoknya cerita ini itu sudah sampai mentok. Sudah mentok. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita singkat tadi, itu kita harus apa? Ada yang bisa ngasih masukan dari cerita tadi? Berbakti kepada orang tua. Nah, itu maksudnya. Harus berbakti kepada orang tua. Jangan melupakan jasa ibu. Nah, apalagi itu mantap. Ada lagi yang lain. Jangan durhaka kepada orang tua. Lagi yang lain. Tak boleh sombong ketika sukses. Nah, itu. Ada lagi? Durhaka kepada orang tua. Jadi mulai sekarang kita coba. Kita harus membuat orang tua kita bangga pada kita. Dengan cara apa? Merawat orang tua saat sakit. Nah, contohnya begini. Yang paling mudah. Sekarang Seman sudah naik ke kelas 5. Sudah mempunyai tanggung jawab
yang sudah mulai terbentuk ya. Jadi sekitar habis asar atau sebelum sampean berangkat ngaji, oh ini masih ada waktu untuk bersih-bersih nih. Lihat ke dapur, apakah ada cucian kotor. Nah, itu kita bantu orang tua. Kita bantu ibu. Kan biasanya yang mencuci piring siapa di rumah? Ibu. Ibu lah, kasihan kan ya? Iya. Kalau tiap hari nyuci piring, nah itu saya main bantu. Itu caranya berbakti. Terus apa lagi? Selain nyuci piring apa lagi? Nyapu. Nah, bantu nyapu. Bisa di depan rumah, disaponi, biar bersih, biar nggak ibu terus. Terus apa lagi? Mengepel. Tanaman. Cuci baju. Mengepel. Mengepel, mencuci, itu tugas ibu semuanya ya. Bilang aja ke ibunya, Bu, bolehkah saya membantu? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman, bantu ibu. Pokoknya harus bantu ibu, bantu orang tua di rumah. Soalnya pekerjaan ibu itu banyak. Terus kalau sampai nakal, bagaimana? Tambah susah nanti ibunya ya. Membersihkan kamar tidur. Setelah bangun tidur harus dibersihkan. Bisa ya? Bisa dicoba di rumah? Harus dicoba, udah kelas 5 ini. Jadi bantu ibunya. Tapi izin dulu. Bu, bolehkah saya nyapu? Bolehkah saya cuci piring? Bolehkah saya ngepel? Nyiram tanaman apakah boleh? Nah gitu, harus izin dulu ya. Jangan nanti langsung disiram semuanya. Nggak tahu takarannya, disiram semuanya. Airnya mati lah, kasihan kan ibunya. Ada merawat tanaman, tapi kebanyakan airnya rusak. Bisa ya? Nanti di rumah harus dicoba bantu ibunya. Nggak boleh nakal. Ya. Terus apa lagi? Tidak boleh membantah. Nah, harus nurut dengan orang tua. Orang tua bilang ini, harus segera. Misal ibu sampean ingin belanja, ini nggak ada kopi, nggak ada gula. Le, minta tolong belikan ini, langsung berangkat. Nggak usah disuruh, nggak usah apa, 2 kali bilang langsung berangkat. Ya, bisa semuanya. Dicoba ya di rumah. Oke. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu ya. Okay, because our time is up, so let's gonna close our meeting by reciting Alhamdulillah together begin. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya ya. Kalau belum paham bisa lihat. Jangan lupa subscribe. Live atau GN meetingnya. Terima kasih, tetap semangat. Iya.